Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Muhammad Alfa Rizky, mahasiswa Universitas Siber-Asia, semester 2, jurusan program studi Sistem Informasi, kelas SI 202. Nah, di sini saya akan membahas topik tentang perbedaan antara organisasi dan arsitektur komputer. Nah, apa itu arsitektur komputer? Yaitu arsitektur komputer itu mengacu pada desain logis dari sistem komputer yang mencakup aspek-aspek seperti instruksi set, teknik pengolahan data, dan metode pengalamatan. Dengan kata lain, arsitektur komputer fokus pada bagaimana suatu sistem dirancang untuk menjalankan berbagai perintah dan bagaimana komponen-komponen tersebut di organisasi untuk bekerja sama. Contohnya gini, arsitektur komputer itu mencakup apakah sistem tersebut menggunakan arsitektur von Neumann atau Harvard. Ini juga meliputi set instruksi, register, dan bagaimana CPU, memori, dan perangkat I/O saling terhubung. Nah, lalu di organisasi komputer yaitu organisasi komputer lebih berfokus pada implementasi fisik dari desain tersebut, mencakup detail bagaimana komponen-komponen sebenarnya dihubungkan dan berinteraksi dalam perangkat keras. Jadi jika arsitektur komputer adalah rencana atau blueprintnya, nah organisasi komputer itu bagaimana rencana tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Nah, sebagai contoh, organisasi komputer akan melibatkan hal-hal seperti jumlah memory cache, jenis dan jumlah bus, dan bagaimana sinyal dikirim antar komponen. Ini lebih teknis dan lebih detail dibandingkan dengan dalam arsitektur. Nih, biar lebih jelas lagi, kita gunakan analogi sederhana seperti ini. Bayangkan arsitektur komputer seperti desain bangunan sebuah rumah yang mencakup denah, jenis bahan, dan lain-lain. Sedangkan organisasi komputer itu adalah bagaimana kontraktor membangun rumah itu berdasarkan denah tersebut. Jadi organisasi melibatkan penempatan kabel listrik, pipa air, dan pemasangan dinding. Nah, itu contoh bayangannya lah ya. Oke. Jadi perbedaan utama antara arsitektur dan organisasi komputer adalah fokusnya. Arsitektur komputer lebih fokus pada desain logis dan konseptual, sedangkan organisasi komputer lebih berfokus pada implementasi fisik dan teknis dari desain tersebut. Keduanya sangat penting untuk memahami bagaimana komputer bekerja dan bagaimana merancang sistem komputer yang efisien. Oke, setelah tadi saya menjelaskan tentang organisasi dan arsitektur komputer, di sini saya lanjut menjelaskan topik tentang perkembangan kinerja komputer dari generasi ke generasi. Oke, kita mulai dari generasi pertama ya, tahun 1940 hingga 1950-an. Nah, kita mulai dengan generasi pertama komputer yang ada pada tahun 1940-an hingga 1950-an. Komputer pada generasi ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Salah satu contohnya seperti ENIAC. Nah, komputer pertama yang dibuat di Amerika Serikat. Komputer generasi pertama ini sangat besar, membutuhkan ruangan yang luas, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Kinerjanya pun sangat terbatas jika dibandingkan dengan standar sekarang. Proses komputasi dilakukan secara batch, yang berarti data dimasukkan di proses dan hasilnya dikeluarkan dalam jumlah besar sekaligus. Itu sangat besar ya komputer untuk generasi pertama itu. Lalu untuk generasi kedua yaitu di tahun 1950-an hingga 1960-an. Selanjutnya, pada generasi ini tabung vakum digantikan oleh transistor. Transistor itu jauh lebih kecil, lebih hemat energi, dan lebih handal daripada tabung vakum. Dengan adanya transistor, komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Salah satu contoh komputer generasi kedua adalah IBM 7090. Nah, peningkatan kinerja ini juga memungkinkan komputer digunakan dalam berbagai aplikasi komersial dan ilmiah. Lalu di generasi ketiga di tahun 1960-an sampai 1970-an
yaitu diperkenalkannya sirkuit terpadu IC itu. Nah, sirkuit terpadu memungkinkan ribuan transistor ditempatkan pada satu chip kecil. Ini menghasilkan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah. Di komputer generasi ketiga ini juga memperkenalkan konsep multitasking dan sistem operasi yang lebih canggih. Salah satu contoh dari komputer generasi ketiga adalah IBM System atau 360. Oke, sekarang kita masuk ke generasi keempat di tahun 1970-an sampai sekarang ya. Untuk generasi keempat itu, generasi keempat komputer dimulai pada tahun 1970-an dengan munculnya mikroprosesor mengintegrasikan CPU dalam satu chip tunggal yang mengubah dunia komputer secara signifikan. Komputer menjadi jauh lebih kecil dan lebih kuat. PC atau komputer pribadi mulai populer pada era ini, ya, seperti komputer desktop, laptop seperti itu. Contoh paling terkenal adalah Apple II dan IBM PC. Itu dulu ya. Perkembangan jaringan komputer dan internet juga mulai terlihat pada generasi ini. Lalu generasi kelima, generasi sekarang dan masa depan. Generasi kelima yaitu komputer generasi ini ditandai dengan teknologi kecerdasan AI, artificial intelligence ya, komputasi kuantum, dan kemampuan pemrosesan yang sangat tinggi. Komputer saat ini sangat cepat dan mampu melakukan miliaran operasi per detik. Mereka dapat belajar, mengenali pola, dan bahkan membuat keputusan. Contoh teknologi generasi kelima adalah superkomputer seperti IBM Watson dan Google DeepMind. Jadi kesimpulannya, dari generasi ke generasi kita telah melihat peningkatan besar dalam kinerja dan efisiensi komputer, dari mesin besar yang menggunakan tabung vakum hingga komputer modern yang sangat kuat dengan kemampuan AI. Perkembangan ini tidak hanya membuat komputer lebih cepat dan efisien, tetapi juga telah mengubah cara kita bekerja dan hidup. Baik, setelah saya menjelaskan dua topik tadi, saya di sini lanjut akan membahas topik tentang CPU, struktur CPU atau Central Processing Unit. Nah, itu CPU itu yang ada di dalam laptop atau komputer desktop, itu otak dari semua komponennya. Oke, pertama-tama apa itu CPU? CPU itu atau Central Processing Unit adalah komponen utama dalam komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dari program dan melakukan perhitungan dasar. Semua operasi utama komputer seperti menjalankan program, melakukan kalkulasi, dan mengelola data dilakukan oleh CPU. Nah, komponen utama dari CPU kita bahas satu-satu ya. Komponen utama itu ada ALU, yaitu Arithmetic Logic Unit. Nah, Arithmetic Logic Unit ini yaitu bertanggung jawab untuk melakukan semua operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta operasi logika seperti AND or NOT. Nah, ALU adalah tempat di mana semua perhitungan matematis dan logika dasar dilakukan. Lalu apalagi komponen utama PC di CPU, yaitu ada CU, Control Unit. Nah, Control Unit ini mengontrol aliran data di dalam CPU serta antara CPU dan perangkat lainnya. Jadi kontrol untuk mengontrol bagaimana data akan diarahkan kemana, seperti itu. Lalu ada register itu jenis memori kecil yang cepat yang ada di dalam CPU. Register digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Nah, lalu ada cache memory. Cache memory itu jenis memori kecepatan tinggi yang menyimpan salinan data dari lokasi memori utama yang sering diakses. Dengan adanya cache, CPU dapat mengakses data lebih cepat dibandingkan harus mengambil data langsung dari memori utama. Lalu ada buses, yaitu ada 3 jenis bus yang ada di dalam CPU. Bus itu untuk jalur komunikasi ya. Nah, ada data bus, address bus, dan control bus. Data bus digunakan untuk mengirim data, address bus digunakan untuk mengirim alamat lokasi memori tempat data disimpan, dan control bus digunakan untuk mengirim sinyal kontrol. Lalu ada clock speed.
Clock speed adalah kecepatan di mana CPU dapat menjalankan instruksi, diukur dalam hertz. Seperti contohnya ada prosesor AMD Ryzen 5 5600 seperti itu. Nah itu clock speednya itu udah 3,5 GHz, itu sangat kencang ya, untuk lumayan lah itu. Lalu ada pipeline untuk meningkatkan efisiensi. Banyak CPU modern menggunakan teknik yang disebut pipelining. Pipelining memungkinkan CPU untuk memulai eksekusi instruksi baru sebelum instruksi sebelumnya selesai, sehingga beberapa instruksi dapat diproses secara bersamaan dalam tahap yang berbeda. Jadi kesimpulannya yaitu dari struktur dasar CPU, mulai dari ALU dan control unit hingga register, cache, dan buses, semua komponen ini bekerja sama untuk menjalankan instruksi dan menjaga komputer kita berjalan dengan lancar. Memahami struktur CPU membantu kita menghargai betapa kompleks dan canggihnya teknologi yang ada di dalam komputer kita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan topik tentang diagram siklus instruksi CPU ya. Apa itu siklus instruksi dalam CPU? Yaitu proses dasar yang digunakan CPU untuk menjalankan instruksi dari program. Saya juga nanti akan memunculkan di sini ya diagramnya. Lalu, jadi apa itu siklus instruksi? Siklus instruksi adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh CPU untuk mengambil, mendekode, dan mengeksekusi instruksi. Siklus ini berulang secara terus-menerus selama CPU berjalan. Ada 3 tahap utama dalam siklus instruksi, yaitu fetch, decode, dan execute. Sekarang mari kita jelaskan satu-satu. Di tahap fetch, langkah pertama dalam siklus instruksi adalah fetch. Pada tahap ini, CPU mengambil instruksi dari memori. Di sini kita lihat bahwa program counter PC menyimpan alamat instruksi berikut yang akan diambil. Alamat ini dikirim ke memori melalui address bus. Instruksi kemudian diambil dari memori dan disimpan dalam instruction register. Setelah instruksi diambil, program counter akan ditingkatkan untuk menunjuk ke instruksi berikutnya. Di tahap decode, langkah kedua adalah decode. Pada tahap ini CPU mendekode instruksi yang disimpan dalam instruction register untuk memahami tindakan apa yang perlu dilakukan. Saya munculkan diagram-diagramnya ya. Control unit membaca instruksi dari instruction register dan memecahnya menjadi bagian-bagian yang bisa dipahami, seperti opcode dan operand. Opcode menentukan operasi yang akan dilakukan, sementara operand adalah data atau referensi data yang dibutuhkan untuk operasi tersebut. Di tahap execute, langkah terakhir adalah execute ya. Pada tahap ini CPU melakukan operasi yang ditentukan oleh instruksi. Control unit mengirimkan sinyal ke bagian yang tepat dari CPU untuk melakukan operasi. Misalnya jika instruksinya adalah penjumlahan, ALU akan melakukan operasi aritmatika ini. Hasil dari operasi ini kemudian disimpan kembali dalam register atau memori tergantung pada instruksinya. Siklus instruksi berulang, yaitu siklus instruksi ini terus berulang selama CPU beroperasi. Jadi setelah execute, CPU akan kembali ke fetch untuk mengambil instruksi berikutnya, dan siklus ini terus berlanjut ya. Jadi siklus instruksi dalam CPU, fetch, decode, dan execute. Memahami siklus ini membantu kita mengerti bagaimana CPU menjalankan instruksi dari program dan melakukan berbagai tugas. Semoga penjelasan yang saya berikan dari diagram-diagram yang saya kasih contoh itu membantu semuanya agar lebih paham ya. Untuk topik terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang hierarki memori. Apa itu hierarki memori? Hierarki memori adalah susunan berbagai jenis memori dalam sistem komputer berdasarkan kecepatan, ukuran, dan biaya per bit.
Memori yang lebih dekat ke CPU biasanya lebih cepat dan lebih mahal per bitnya, tetapi ukurannya lebih kecil, sedangkan memori yang lebih jauh dari CPU biasanya lebih lambat dan lebih murah per bitnya, tetapi ukurannya lebih besar. Lalu pertama kita mulai dengan register. Register adalah jenis memori yang paling cepat dan berada di dalam CPU itu sendiri. Mereka digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses saat ini karena ukurannya sangat kecil. Register hanya bisa menyimpan data dalam jumlah yang sangat terbatas. Oke, lalu ada cache. Cache itu adalah memori berkecepatan tinggi yang berada di antara register dan RAM. Cache menyimpan salinan data dari lokasi memori yang sering diakses. Ada beberapa level cache, biasanya disebut sebagai L1, L2, dan L3, di mana L1 adalah yang paling cepat dan terkecil, dan L3 adalah yang terbesar dan paling lambat di antara cache. Okay. Lalu ada RAM, Random Access Memory. RAM adalah memori utama yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data dan program yang sedang digunakan. RAM lebih besar daripada cache dan register, tetapi juga lebih lambat. Data dalam RAM bisa diakses secara acak, yang berarti data bisa dibaca atau ditulis dalam waktu yang hampir sama untuk semua lokasi memori. Lalu ada penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder itu seperti hard disk atau SSD. Nah, penyimpanan sekunder ini jauh lebih besar dalam kapasitas tetapi lebih lambat daripada RAM. Penyimpanan ini digunakan untuk menyimpan data dan program yang tidak sedang digunakan oleh CPU, seperti file sistem operasi, aplikasi, dan data pribadi. Lalu ada penyimpanan tersier. Penyimpanan tersier ini seperti penyimpanan cloud atau Google Drive seperti itu. Penyimpanan ini biasanya digunakan dalam backup dan arsip data. Akses ke penyimpanan tersier sangat lambat dibandingkan dengan penyimpanan sekunder, tetapi mereka menawarkan kapasitas yang sangat besar dan biaya per bit yang rendah. Jadi kesimpulannya yaitu jadi itulah hierarki memori dalam sistem komputer kita, mulai dari register yang paling cepat dan kecil hingga penyimpanan tersier yang paling lambat dan besar. Hierarki ini membantu komputer kita mengelola data dengan efisien, memastikan bahwa data yang sering diakses dapat diperoleh dengan cepat, sementara data yang jarang diakses disimpan dalam tempat yang lebih murah. Memahami hierarki memori ini membantu kita mengerti bagaimana komputer bekerja secara lebih efisien. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan melihat penjelasan dari saya dari topik organisasi dan arsitektur komputer ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.